Terima kasih Bapak Direktur. Rekan-rekan, maka hadir di sini Kapus Lapor. Proses penyelidikan ini dilakukan secara scientific crime investigation, artinya keilmiahan dalam alat bukti tadi yang didapati diuji secara laboratoris. Oke, untuk pertanyaan saya bagi beberapa segmen dulu. Segmen pertama 3 penanya pada teman-teman, apabila ada pertanyaan dan sebutkan nama serta medianya dan fokus langsung ke pertanyaan pada konteks pengungkapan saat ini. Yang pertama belakang tadi saya lihat, bawah, ya semuanya sebelah kanan saya. Dari yang belakang, silakan. Baik, selamat siang Pak Dir, Pak Karo, izin Rahmat dari Merdeka.com. Izin bertanya Pak, tadi sempat ditampilkan mengenai proses digitalisasi arsip dari UGM. Ingin bertanya ya Pak, mengenai digitalisasi itu, apakah publik bisa mengakses beberapa dokumentasi ijazah yang sudah didigitalisasi oleh pihak UGM, atau hanya pihak UGM saja yang bisa mengakses dokumentasi tersebut? Itu aja, makasih. Untuk lebih fokusnya, kita menjawab pada satu pertanyaan dulu ya, langsung ya. Kami persilakan pada Pak Direktur untuk menjawab. Terima kasih. Untuk akses beberapa hal terkait data-data yang ada di UGM, itu memang sebagian bisa diakses, namun ada juga yang tidak bisa diakses oleh publik. Itu yang disampaikan saat kami melaksanakan penyelidikan, karena ini juga menyangkut rumah tangga UGM sendiri yang mungkin bisa lebih jauh, dan apa saja yang bisa diakses mungkin bisa langsung ditanyakan kepada UGM. Ya. Lanjut di bawah, Mas Rizky, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Rizky dari Pak. Mau tanya Pak, ini kan sudah terbukti dan juga sudah masuk ke dalam gelar perkara ya Pak. Apakah nanti selanjutnya dari pihak Tipidum akan memanggil Dumas sekaligus orang-orang yang diduga membuat isu ini gitu Pak? Terima kasih. Langsung Pak Direktur. Terima kasih. Setelah dilaksanakan gelar perkara, kemarin kita melaksanakan gelar perkara dari pukul 1 sampai dengan pukul 5:30 sore, kita melaksanakan gelar perkara. Hasilnya yang tadi kami sampaikan, tentu saja setelah itu kami akan melaksanakan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukumnya apa? Seperti disimpulkan saat rilis ini, bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh Pendumas. Kepada Pendumas, kami tentu saja ini juga tidak langsung memanggil ataupun kemudian memanggil yang bersangkutan. Kami hanya memberikan pemberitahuan apa yang didumaskan adalah hasilnya seperti ini, dan apa yang secara produk yang dibikin oleh Direktorat Tindak Pidana Umum adalah melaksanakan penghentian penyelidikan. Kalau kemarin kita selama hampir kurang lebih 2 bulan ini kita konsentrasi pada proses penyelidikan ini, tentu saja kita melakukan upaya lebih penyelidikan, dan hasilnya adalah kita menghentikan penyelidikan ini. Selanjutnya anggota melaksanakan tugas-tugas lain yang mungkin masih menumpuk, yang saat ini dilaksanakan oleh penyidik-penyidik kita. Ya. Cukup ya, satu lagi. Terima kasih sebelumnya Pak Karo, Pak Dir. Ini pertanyaan dan penegasan. Nama dan medianya Mas. Saya Sahrul Bapak dari Jawa Pos. Penegasannya terkait dengan tadi simpulan yang disampaikan Pak Dir bahwa memang tidak ditemukan tindak pidana, dugaan tindak pidana dalam laporan
yang dilaporkan oleh masyarakat tadi. Artinya kasus ini setelah gelar perkara kemarin dan di preskon hari ini dihentikan, berarti kan tidak berlanjut ke penyidikan. Penegasan itu Bapak pertama. Kedua, soal ijazah yang tadi Bapak sampaikan, mungkin juga boleh disampaikan supaya publik juga semakin mengerti dan tidak ada lagi yang menggoreng-goreng isunya bahwa ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan oleh UGM adalah asli dan bukan palsu seperti yang dilaporkan oleh para pelapor. Yang ketiga soal proses hukum, Bapak kan kasus ini juga berproses bukan hanya di Barreskrim, ada proses hukum di Polda Metro Jaya juga yang masih berjalan. Apakah hasil lidik dan proses hukum di Barreskrim ini nanti dikoordinasikan juga dengan teman-teman di Polda Metro Jaya untuk kebutuhan proses hukum di sana? Itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Mas Sarul. Ada 3 pokok pertanyaan Pak Direktur, kami persilakan. Yang pertama, ya, setelah perkara ini tentu saja produk dari Direktorat Tindak Pidana Umum terkait aduan masyarakat dari TPUA. Ini kan pertama mereka memberikan dumas. Kewajiban penyelidik saat itu adalah melaksanakan penyelidikan. Penyelidikan itu gunanya untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada perbuatan pidana atau tidak sesuai yang diadukan. Kalau itu sesuai ada tindak pidana dan lain sebagainya, tentu langkah lebih lanjut adalah membuat laporan polisi, kemudian proses sidik dan lain sebagainya. Namun dari pengaduan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana, sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya. Kemudian terkait ijazah yang tadi sudah kami jelaskan juga, kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan hasilnya identik. Bahkan kami dari penyidik pun map yang digunakan itu masih sama. Map yang dimiliki yang untuk menyimpan Bapak Jokowi sama beberapa rekannya itu masih sama map yang digunakan saat dulu diterima sampai sekarang masih ada dan kelihatan sudah, kalau saya katakan sudah kumal, itu sama dengan yang lainnya. Kemudian terkait proses hukum, ya, proses hukum adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya, jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua pelayanan kita pada masyarakat, tetap kita penuhi semua. Ya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Oke, saya buka segmen selanjutnya. Ada 1 dan 2, silakan. Sebutkan nama Mas sama medianya serta langsung fokus ke pokok pertanyaannya. Silakan. Izin Pak, saya Hotben dari gramadiapos.com. Tadi yang ditampilkan adalah ijazah Pak Jokowi ya. Itu kan fotokopi Pak. Selama ini ada beredar tampilan ijazah yang kalau saya lihat sekilas itu berbeda dengan yang banyak beredar di umum gitu loh. Misalnya dengan
yang ditampilkan oleh orang PSI gitu ya. Apakah itu sama atau tidak Pak dengan yang Bapak tampilkan tadi di situ? Dan nama dekannya sepertinya ada beda yang selama ini beredar Pak Sumitro gitu loh. Dan kelihatan di situ sepertinya bukan Pak Sumitro dekannya atau bukan. Izin Pak, tadi nggak gitu jelas saya perhatikan. Dan kenapa tidak ditampilkan ijazah asli tadi Pak? Maksudnya biar kita bisa lihat sebenarnya yang seperti apa gitu ijazah Pak Jokowi itu. Terima kasih Pak. Fokus satu dulu ya pertanyaan, nanti selanjutnya silakan langsung dijawab Pak Direktur. Terima kasih. Tadi kami sampaikan tentu saja adalah yang didalilkan oleh pelapor ya, pendumas. Makanya di situ ada fotokopi ijazah yang menjadi sebuah titik permasalahan. Kemudian terkait ijazah asli tidak ditampilkan mungkin ya yang dipertanyakan. Ini tadi sudah kami tampilkan saat kami menerima penyerahan. Itu ijazah yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Selanjutnya diuji oleh lapor. Diuji lapor, kemudian tentu saja ini untuk kepentingan penyidikan ataupun penyelidikan seperti yang disampaikan oleh pemilik ijazah. Dalam hal ini Bapak Jokowi menyampaikan, saya akan buka saat kalau memang diperlukan untuk kepentingan hukum atau persidangan, itu yang akan disampaikan. Namun kepada penyidik sudah ditunjukkan untuk diuji lapor. Hasil uji lapor yang jelas identik dengan pembanding. Kemudian terkait Pak Sumitro yang tadi yang disampaikan, tadi mungkin Masnya mendengarkannya, dilihat lagi. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa tanda Pak Sumitro semua itu sudah kami jelaskan saat kami merilis tadi ya. Baik, terima kasih. Tadi adalah penjelasan langsung dari Baris Krim Polri mengenai dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang ternyata tidak ditemukan adanya tindak pidana dan penyelidikan juga telah dilakukan di 13 lokasi di mana diantaranya di Fakultas Kehutanan UGM, dan pihak kepolisian tadi sempat mengatakan bahwa benar bahwa Joko Widodo ini terdaftar tahun 1980 melalui pengumuman Koran Kedaulatan Rakyat dan benar melakukan perkuliahan di UGM, di mana pada tahun 1984 juga Jokowi lulus ujian praktek dan telah memenuhi syarat kelulusan sarjana melalui bukti adanya berita acara ujian dengan tertanda dosen penguji. Dan pemirsa, berikut adalah akhir dari Breaking News TV One. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Natelita pamit, terima kasih. Sampai jumpa.